Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mutiara, utusan dari Kecamatan Rengat Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda sekalian mengkaji mengenai persoalan permasalahan dalam rumah tangga di Indonesia. Pada nyatanya, konflik rumah tangga di Indonesia pada saat ini tidak hanya mengenai keuangan, ekonomi, dan perselingkuhan. Konflik rumah tangga di Indonesia saat ini sudah menjadi konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik. Hal ini terjadi karena perbedaan pandangan politik dari setiap anggota keluarga yang berbeda-beda. Padahal perbedaan pandangan politik merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam kehidupan berdemokrasi berpolitik. Namun dari perbedaan ini kerap kali terjadi perselisihan dan konflik dalam masyarakat, bahkan dalam ruang lingkup terkecil rumah tangga. Kenapa? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik politik ini merambah ke ranah terkecil, yakni rumah tangga? Penyebabnya adalah ketidakdewasaan pendukung yang terlalu fanatik, yang terlalu berlebihan terhadap pilihannya, ketidakbisaan anggota keluarga memahami, menghargai pilihan politik serta pandangan politik anggota keluarga lainnya, dan anggota keluarga yang tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik di Indonesia, yaitu ada penganiayaan, penindasan, kekerasan dalam rumah tangga, pertikaian, perselisihan, bahkan hingga terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Peradilan Agama Indonesia, yang diperoleh dari BBC News Indonesia, mengatakan bahwa terdapat sederetan kasus perceraian akibat konflik politik ini. Pada tahun 2009 terdapat 402 kasus perceraian akibat perbedaan pandangan politik, 334 kasus perceraian pada tahun 2010, 650 kasus perceraian pada tahun 2011, dan angka cukup tinggi juga terjadi pada tahun 2015, yakni terdapat 21.193 kasus perceraian. Dan pada tahun 2019 juga terdapat 1.200 kasus perceraian. Tidak kalah, tahun 2024 juga memunculkan berbagai konflik akibat perbedaan pandangan politik dalam rumah tangga di Indonesia. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menjadi umat terbaik, seseorang harus bersikap wasatiyah atau bersikap moderat dalam beragama. Bersikap moderat dalam beragama yang dimaksud tidak hanya bersikap moderat terhadap urusan agama, tetapi juga dalam perbedaan pandangan politik. Sikap moderat dapat menjadi ketahanan keluarga dari konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik. Kenapa harus moderasi beragama sebagai solusi yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga di Indonesia? Yakni karena dalam moderasi beragama terdapat 3 prinsip yang dapat menjadi dasar atau pegangan acuan mengatasi konflik rumah tangga di Indonesia. Yang pertama, tasamuh, toleransi. Yang kedua, tawazun, keseimbangan, dan adil, bersikap adil. Moderasi beragama pada dasarnya merupakan salah satu cara mewujudkan demokrasi yang bermartabat melalui keluarga. Terakhir, bagaimana cara kita mensosialisasikan bahwasanya ketahanan keluarga ini dapat dipertahankan melalui menanamkan sikap moderasi beragama, yaitu di sini ada peran keluarga, pemerintah, dan tokoh agama untuk mensosialisasikan ketahanan keluarga melalui moderasi beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gara-gara beda pandangan politik, ada kasus kembalikan umpamanya, yang satu orang PKS, yang satu orang PDI umpamanya, ada.
yaitu pada kasus seorang anak di seberang Hulu Palembang. Dia ini pada saat itu menonton debat capres dan cawapres. Lalu ketika menonton, dia memiliki perbedaan pilihan dengan orang tuanya. Ketika berbeda pilihan, dia tidak terima, dia tidak mendapat dukungan, tidak dimengerti, ia lalu menganiaya orang tuanya. Dan ada juga kasus di Batu Aji Batam, Kepulauan Riau. Ini seorang suami menganiaya istrinya ketika tahu istrinya ini memiliki pilihan yang berbeda. Istrinya ini merupakan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sedangkan suaminya ini pendukung Anies Baswedan. Jadi ketika orang ini tahu bahwasannya pilihannya berbeda, maka si suami menganiaya sang istri. Itu banyak kasus-kasus yang ditampilkan Pak. Oke, silakan Pak Buya Said Maskur. Masnur. Said Maskur ya risalah. Terima kasih atas paparannya. Nampaknya lika-liku perceraian ini, jadi lika-liku perceraian ini ternyata sangat dalam dan banyak. Salah satunya perbedaan pandang politik yang Anda sampaikan. Persoalannya, sejauh mana ya sulitkah menghindari perbedaan pandangan dalam politik? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa kok bisa muncul perbedaan pandangan itu sehingga konflik rumah tangga? Yang kedua, tadi saya juga sempat baca di makalah dan Anda sampaikan juga ada keterkaitannya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama dalam rangka upaya pencegahan konflik. Kalau menurut saya, moderasi beragama ya sudah tidak ada persoalan lagi ya. Makanya tema kita tidak ada menyangkut tentang moderasi beragama, tapi Anda masukkan juga. Nah, jadi relevansinya, walaupun ada hubungan dengan moderasi beragama, kenapa tidak Anda sampaikan saja konflik rumah tangga itu dalam rangka mempertahankan ketahanan keluarga ini, terutama dalam menyangkut perbedaan pandang politik atau konsep rumah tangga sakinah itu sendiri, sehingga nanti bisa orang ketika berbeda pandangan politik dengan memahami konsep rumah tangga yang baik, insya Allah tercapai. Nah, jadi konsep yang selain moderasi beragama, apakah ada konsep lain? Tentu ada. Ini keinginan kami, ya. Jadi moderasi agama itu jangan ditaati lagi lah, ya. Walaupun sudah selesai tema kita. Pertanyaan, bagaimana Anda mensikapi perbedaan pandang politik dalam satu keluarga? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana yang penulis tampilkan di makalah, bahwasannya penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan rumah tangga ini, konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik ini. Solusinya itu adalah prinsip-prinsip yang diambil dari moderasi beragama. Yang pertama, karena prinsip ini diambil dan diadopsi dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Di tengah kemajemukan masyarakat Islam saat ini, di tengah kurangnya nilai-nilai keagamaan dalam keluarga saat ini, sehingga rasa emosional itu bisa menguasai anggota keluarga, sehingga terjadinya konflik rumah tangga ini. Jadi melalui prinsip yang penulis paparkan dalam solusi konflik rumah tangga ini, melalui prinsip moderasi beragama, ini dapat menjadi solusi yang jitu, karena tidak hanya sebagai solusi biasa, tetapi ini solusi yang
yang diambil dan diadopsi dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu juga pada penjelasan konflik rumah tangga, tetap penulis tampilkan bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu melalui konsep sakinah, mawaddah dan warahmah juga ditampilkan. Tetapi untuk upaya pertama, solusi utama yang penulis tampilkan yaitu mengenai prinsip yang ada pada moderasi beragama. Artinya berarti Anda memberikan suatu solusi melalui moderasi beragama, nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai agama yang terkandung di dalam kehidupan rumah tangga, ya, nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga, supaya tidak rancu ke tema. Nanti bisa jadi temanya ini menyangkut moderasi. Kalau menyangkut moderasi ini tidak kami terima, apalagi nanti untuk dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kira-kira penyelesaian konflik sesulit apakah, ya, penyelesaian konflik dalam rumah tangga karena perbedaan pandangan politik ketimbang perbedaan lain? Apakah tingkat perbedaan pandang politik ini lebih tinggi, ya, daripada perbedaan yang lain, sifatnya perbedaan suku, bangsa dalam satu keluarga? Dari mana Anda katakan bahwa ini sangat seruan, apa ini artinya? Sulit, ya. Ya, maksudnya sangat tajam, ya, bahwa pandangan politik itu lebih utama, lebih berbahaya ketimbang persoalan lain. Nah, jadi apakah data ini yang Anda sampaikan tadi melebihi dari persoalan lain dalam rumah tangga? Ya. Pertama, kenapa penulis mengambil konflik rumah tangga ini akibat perbedaan pandangan politik? Karena pada saat ini kita, tahun 2024 ini merupakan salah satu tahun politik. Pada awal tahun kemarin telah terlaksananya pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024, dan di masa yang akan datang, bulan yang akan datang, kita juga akan menghadapi pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Dan kenapa konflik politik ini menjadi suatu persoalan yang pelik dalam rumah tangga? Karena adanya faktor-faktor yang tidak dari internal saja, tetapi juga faktor dari eksternal yang menyebabkan terjadinya peliknya kasus konflik politik ini dalam rumah tangga, seperti ujaran narasi kebencian dan berbagai pamflet yang bisa kita lihat mengenai cara seseorang pendukung yang terlalu fanatik terhadap pilihannya, begitu Pak. Jadi karena benar-benar perbedaan pandangan politik hingga timbul persoalan dalam rumah tangga itu. Sementara edukasi dalam politik itu saat ini juga sangat gencarnya. Ada wanita, perempuan yang dipanggil untuk mendapatkan pengetahuan tentang perpolitikan perempuan, itu tidak kalah pentingnya. Jadi salah satu solusi yang Anda tawarkan di sini seperti apa? Salah satu solusi yang ditawarkan di sini adalah dari keluarga itu sendiri. Jadi melalui pembahasan ini, melalui prinsip moderasi beragama ini, diharapkan dapat menjadi benteng ketahanan keluarga itu sendiri dari konflik rumah tangga akibat perbedaan pandangan politik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Iqlamim. Terima kasih, Prof. Kalau kita tengok dari makalah-makalah ini kompak pula peserta ini nampaknya. Yang perempuan bahas rumah tangga semua, laki-laki jadi online semua. Memang kelakuan agaknya. Laki-laki online. Nah, terlepas dari itu, tadi setelah perdebatan panjang tadi dan pemaparan tadi, sebenarnya
artikel ini menginginkan konflik rumah tangga itu diselesaikan melalui moderasi beragama, betul apa tidak? Betul, Pak. Konflik rumah tangga diselesaikan, akibat politik diselesaikan melalui moderasi beragama. Pertanyaannya, konflik rumah tangga yang kamu maksud itu apa? Konflik rumah tangga yang dimaksud ini ialah mulai dari penganiayaan, penindasan, KDRT, pertikaian, perselisihan. Ini berawal dari percekcokan, ketidakcocokan, kesalahpahaman, dan perbedaan pilihan itu tadi. Oke, akibatnya apa? Akibatnya itu terjadinya berbagai kasus, ya, penganiayaan, penindasan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertikaian, bahkan mengakibatkan terjadinya perceraian. Ini timbul juga sikap radikalisme gara-gara perbedaan ini tadi, timbul sikap radikalisme dan fanatisme dari pendukung. Radikalisme yang kamu maksudkan itu apa sebenarnya dalam rumah tangga? Radikalisme yang dimaksud ialah ketika di rumah tangga itu memiliki perbedaan pandangan politik itu sendiri tadi, ketika salah seorang anggota keluarga tidak menerima, itu langsung terjadinya tindak kekerasan. Oke, tindak kekerasan. Itu Iya. contoh kasus yang di mana? Contoh kasus yang di berbagai daerah di Indonesia, ada di Pulau Riau. Satu saja, sebutkan. Satu saja. Yang paling. Penganiayaan. Contohnya ini ada di Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Kalau penganiayaan lainnya juga di Seberang Hulu, Dan Palembang. yang Batu Aji itu apa katanya? Katanya di situ seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Diapakan istrinya? Dipukul istrinya. Di bagian mana? Kalau itu kurang tahu secara detail, Pak, karena di dalam berita yang dibaca itu hanya dicantumkan bahwa seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga gara-gara beda pilihan. Ya, gara-gara beda pilihan melakukan pemukulan. Cuma dia tak sebut pukul kaki, di tangan atau di muka. Iya. Itu termasuk radikalisme atau tidak menurut kamu? Termasuk radikalisme. Oh, jadi kalau suami polisi radikal, Ya, wajib dipenjara, wajib. harus di karantina. Banyak masuk karantina ini Pak Mas Nur, suami-suami cerai masuk. Jadi pastikan betul si radikalisme tadi masuknya kemana? Ya, radikalisme yang seperti apa? Nah, terus yang kedua di latar belakang kamu di halaman pertama, radikalisme dan fanatisme. Radikalisme tadi kita sudah bahas. Fanatisme, konflik politik berakibat timbulnya fanatisme. Kalimat ini terbalik atau benar? Konflik politik mengakibatkan terjadinya Fanatisme. Terbalik atau benar itu kalimat kamu ini? Iya. Iya, Pak. Tidak. Karena ini kan merupakan konflik politik. Konflik ini kan suatu perselisihan. Jadi melalui terjadinya perselisihan ini timbullah sikap fanatik berlebihan. Pokoknya kamu harus milih ini, begitu Pak. Dari perselisihan tadi timbul sikap fanatik. Bukan fanatik dulu baru terjadi konflik. Fanatik itu apa? Fanatik itu sebuah sikap yang berlebihan. Sikap berlebihan. Ya. Setelah memberikan sikap berlebihan baru terjadi konflik, atau konflik dulu baru bersikap berlebihan. Idealnya seperti apa? Idealnya bisa dua-duanya, Pak. Wah, nggak bisa dong. Salah satu. Kalau bisa dua arah enak aja tuh. Tetap konflik dulu baru dia tuh fanatik. Ibaratnya berselisih dulu baru fanatik. Oh, tidak bisa. Kalian harus mengikuti apa yang aku pilih. Itu kan pemaksaan kehendak, bukan fanatik. Kalau fanatik tuh kita ikut dari awal, kata orang jelek bagus kata kita, buruk dia bagus kata kita. Nah, sehingga kita paksakan itu kepada orang lain sehingga terjadi konflik. Gimana? Ini pemahaman konsep nih.
Ya, Iya Pak. iya Pak. Oh jangan iya, harus dijawab nih. Kalau provinsi kayak gini coret langsung nih, jangan iya aja. Jurusnya 10 iya Pak biar lolos, nggak bisa. Ya, menurut penulis bisa dua-duanya, yaitu bisa terjadi perselisihan dulu baru timbulnya sikap fanatik, atau yang lebih menjurusnya yaitu karena sikap fanatik pendukung ini tadi sehingga terjadinya perselisihan dan konflik. Oh gitu ya. Ya. Oke. Terakhir, ayat yang kamu ambil dari beberapa ayat tadi, ya, dan dari ayat tadi yang kamu gunakan yang mana? Yang ini, Al-Baqarah Ayat 143. Bagaimana kamu mengkaitkan dengan konflik rumah tangga karena politik? Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini ada kata-kata yaitu Allah menjadikan umat pertengahan. Maksudnya ialah ayat ini menjelaskan bahwa umat muslim, untuk menjadi umat muslim terbaik itu seseorang harus berwasatiyah atau bersikap moderat, pertengahan. Oh, di sini masuknya moderat tadi. Iya. Ya, maksudnya konflik akibat pandangan politiknya itu. Ya, jadi kenapa ditawarkan ayat ini sebagai solusi? Karena ayat ini meminta umat Islam itu untuk menjadi umat pertengahan, umat pertengahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadi ketika Muslim menghadapi sebuah masalah, Islam itu meminta untuk melihat ke kanan dan ke kiri secara seimbang dan memilih kepada kebenaran. Itu berkaitan dengan konflik rumah tangga tadi. Oh, iyalah. Jadi sebisa mungkin nanti kalau lanjut provinsi, kalau judul ini mau diteruskan, cari yang betul-betul mendekati ya dengan judul yang kamu ambil atau judul yang dirombak-rombak sedikit. Nah, jadi inline dia, judul, pembahasan dan dasar yang kamu ambil pada Al-Qur'an. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Ustaz Dr. Rafiq. Silakan ditutup. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Dewan Hakim yang terhormat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.